Halo, selamat datang ke YouTube channel saya. Saat ini saya lagi ada di kota Brisbane, di mana ini adalah kunjungan kedua saya ke sini. Nah, mumpung ingatan saya masih fresh mengenai kota Brisbane, maka dari itu saya mau membuat video dan share mengenai sudut pandang saya, mengenai apa sih yang saya pikir mengenai Brisbane, di mana harapannya bisa menjadi pencerahan buat teman-teman ya, kalau teman-teman consider untuk datang ke Brisbane. Keep watching. Sudut pandang saya yang pertama yaitu mengenai akses dan transportasi umum di Brisbane. Nah, ini adalah kali kedua ya saya datang ke Brisbane dan menurut sudut pandang saya, kotanya tuh spread out banget gitu. Jadi kalau teman-teman seandainya pilih tinggal di suburb, itu bener-bener car oriented banget, di mana jalan raya tuh besar, terus kayak pedestrian way nggak terlalu terlihat friendly lah gitu kayak yang ada di tempat-tempat tertentu kayak di CBD atau yang deket-deket sungai. Nah, jadi di Brisbane tuh kan ada kayak Riverway gitu kan. Nah, di situ tuh dia lebih kayak friendly sama yang namanya cyclist dan juga pejalan kaki. Nah, sementara kalau teman-teman tinggalnya jauh dikit gitu ya ke suburb, itu akan sangat membantu kalau menurut saya kalau teman-teman punya mobil atau kendaraan pribadi. Kalau seandainya punya mobil, bisa driving, mengerti lalu lintas di Queensland dan juga punya SIM Queensland gitu ya, itu akan sangat membantu kesehariannya teman-teman. Misalnya teman-teman kalau kerja yang dari titik A ke titik B itu ya cuman 20 menit, kalau naik public transport itu bisa jadi 1 jam gitu ya. Enggak di semua tempat sih, tapi ini menurut perkiraan saya gitu ya, karena rata-rata gitu ya suburb yang ada di Australia menurut pengalaman saya itu bener-bener yang kayak let's say ya kalau nggak busnya delay atau nggak beroperasi atau ya dia looping gitu. Harusnya bisa menuju ke tempat yang teman-teman ingin tuju cuma 20 menit, dia jadinya 1 jam karena harus stop di pemberhentian banyak tempat gitu. Jadi itu bisa sangat lama ya dan bisa menyulitkan teman-teman. Nah, itu sih kalau yang di suburb. Kemudian kalau teman-teman tinggalnya di daerah CBD atau pusat kota, itu ada yang namanya free bus yang dinamakan CAT. Jadi free bus ini dia ada beroperasi di titik-titik tertentu sehingga kalau misalkan teman-teman tinggalnya nih let's say di poin A, kemudian kerjanya di poin B. Nah, mungkin ya teman-teman lagi males jalan kaki atau udah mau deket-deket, hampir terlambat gitu ya ke tempat kerja, masih bisa gitu yang namanya ngejar pakai bis gitu. Jadi kalau teman-teman tinggalnya di CBD, lebih mudah naik public transport dan bahkan gratis gitu ya di beberapa titik, tapi kalau tinggalnya di suburb itu agak sulit. Nah, ini sharing aja ya pengalaman pribadi. Saya 2 kali datang ke Brisbane, dan kedua kalinya itu, yang pertama saya datang dari Gold Coast, yaitu melalui train, di mana ada train dari Gold Coast langsung ke Brisbane. Nah, kemudian, yang kedua saya datang melalui cruise. Jadi saya tiba di cruise terminal, di situ dia berlabuh. Nah, cruise terminal itu posisinya nggak begitu jauh dari airport. Sehingga walaupun menurut saya cruise terminal itu tidak sesibuk yang ada di airport, apalagi international airport gitu ya. Menurut saya tuh penting gitu, karena cruise juga kan sekali berlabuh gitu ya, bisa ratusan penumpang kan yang datang. Sehingga menurut saya tuh penting gitu untuk punya transportasi umum yang memadai. Nah, posisinya ketika saya lagi berlabuh di terminal itu, saya dihadapi sama pilihan yang pertama, kalau mau naik taksi online atau misalkan dijemput gitu ya, let's say naik mobil gitu, itu menuju ke kota tuh 24 menit. Sementara kalau naik bus sama train itu 2 jam. Kayak makanya saya bisa bicara mengenai suburb, public transport yang ada di suburb itu tidak bisa menurut saya sih saya nggak mengandalkan gitu ya, karena saya ada pengalamannya gitu, bukan cuman di sekedar dari suburb menuju suburb, tapi dari cruise terminal, karena cruise terminal itu semestinya big dong, maksudnya kayak ya itu transportasi umum bisa diandalkan, tapi malahan ya itu tadi gitu, walaupun jaraknya tuh nggak begitu jauh dari airport,
tapi yang nggak bisa memadai kalau menurut saya gitu ya. Jadi ya itu tadi gitu ya, kalau menurut saya lagi gitu ya, kalau teman-teman tinggalnya di suburb, itu lebih oke punya kendaraan pribadi, tapi kalau tinggalnya di CBD, oke banget gitu ya public transportnya. Dan dia juga secara akses gitu ya, di beberapa tempat di daerah Riverway itu ada yang namanya open sama cyclist, open sama apa namanya pejalan kaki gitu ya. Dan di beberapa tempat tuh banyak kayak cycleway gitu yang dia sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman tinggalnya di tempat-tempat tertentu, kalau misalnya mau decide untuk naik sepeda gitu, misalkan punya sepeda, itu menurut saya sih oke juga sih gitu. Sudut pandang yang kedua, yaitu saya melihat Brisbane sebagai kota yang growing ya. Jadi kalau dari observasi saya gitu ya, jalan-jalan ke daerah-daerah tertentu yang ada di Brisbane, pusat kota dan sekitarnya, itu banyak kayak building apartemen yang baru dibangun atau sedang dibangun, atau infrastruktur yang sedang diperbaharui kayak jembatan atau misalkan kayak train station gitu ya yang baru dibangun gitu ya. Jadi bener-bener ngeliat kotanya nih growing banget gitu, di mana-mana ada konstruksi. Nah, sementara kalau menurut saya karena kotanya growing, otomatis kan ada yang namanya demand gitu kan. Otomatis ada banyak international people yang migrate dan study di Queensland gitu ya. Karena mungkin kebijakan imigrasi lebih mempermudah orang yang datang study maupun migrate ke Queensland daripada di Sydney atau Melbourne gitu, udah kayak susah banget gitu untuk ngedapetin PR. Jadi di sini ada banyak alternatif kuliah yang juga bersaing gitu secara kualitas kayak Griffith University atau Queensland University of Technology gitu atau TAFE gitu yang bisa teman-teman browsing gitu ya secara kualitas itu bisa bersaing lah gitu dengan tempat-tempat lainnya. Sehingga banyak international people right yang datang ke Queensland. Nah, karena kotanya growing dan banyak pendatang baru gitu ya, ini menurut saya gitu ya akan mempengaruhi bagi orang yang udah lama atau penduduk lama di Queensland. Jadi kayak misalnya harga rent jadi naik atau harga makanan jadi naik gitu ya. Memang ada krisis global juga gitu sih, tapi di samping itu juga karena faktor ini membuat ekonomi lokal tuh jadi lebih mahal gitu. Untuk penduduk yang lebih lama tinggalnya jadi lebih gara-gara jadi mungkin jadi ada kesel gitu ya, rasa kesel sama pendatang yang baru gitu. Kalau saya lihat di news gitu ya, bahkan banyak orang yang bahkan tuh kesulitan untuk tinggal rent gitu ya. Ada yang tidurnya di tenda, ada yang tidurnya di camper van dan lain sebagainya. Jadi memang menurut saya sih ada dampaknya gitu ya di situ. Nah, untuk pendatang baru yang bermigrasi, yaitu mungkin saja gitu ya kesempatan untuk bisa menjadi PR itu chance-nya lebih besar ketimbang yang ada di Sydney ataupun Melbourne karena ya itu tadi universitas lebih banyak yang lebih bersaing gitu ya kayak misalnya di Sydney atau Melbourne udah sulit nih mendapatkan PR, tapi di Queensland bisa misalkan kuliah di Griffith University atau ya itu tadi Queensland University of Technology sehingga benar-benar bisa dikonsider lah gitu sebagai tempat-tempat kuliah yang mumpuni gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman tinggal di Queensland itu bisa oke untuk dikonsider juga lah salah satunya ke Brisbane. Yang ketiga yaitu kesempatan untuk bermigrasi ya atau studi di Queensland. Seperti yang saya sudah bahas di faktor yang sebelumnya, kalau yang namanya Queensland atau tepatnya di Brisbane kotanya berkembang banget sehingga yang namanya kesempatan untuk bisa menempuh education itu ya bisa lebih oke gitu ya ketimbang di tahun-tahun sebelumnya karena juga infrastruktur yang diperbaharui dan lain sebagainya sehingga karena kotanya growing otomatis ada yang namanya events atau cultural events gitu ya karena memang banyak pendatang internasional yang datang sehingga
nggak boring lah gitu untuk bisa tinggal di kotanya. Selain itu juga yang namanya ada fasilitas tersebut gitu ya, ada yang namanya job opportunities. Jadi ketika teman-teman pindah ke Brisbane, itu job opportunities itu otomatis akan lebih banyak ketimbang di tahun-tahun sebelumnya karena melihat dari city-nya yang growing. Sehingga kalau teman-teman cari kerja di Brisbane, mungkin saja gitu ya ada banyak kesempatan untuk mendapatkan kerja gitu ya ketimbang di tahun-tahun sebelumnya seperti hospitality atau misalkan ya pasti kan ada hotel-hotel baru gitu yang dibangun gitu ya, atau misalkan IT atau daerah sektor kesehatan gitu ya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada di climate ya, atau di cuaca. Jadi kalau menurut observasi saya, Brisbane itu lebih stable ya secara cuaca. Saya waktu itu datang sekitar bulan April, yaitu di mana udah mulai masuk dingin ya, hampir musim gugur, hampir ke musim dingin. Dan saat ini saya datang ke Brisbane itu di bulan November. Jadi kurang lebih tuh cuacanya sama gitu, sekitar 20 derajatan gitu. Enggak terlalu dingin dan juga lumayan hangat gitu ya. Dibilang panas ya enggak panas-panas banget gitu ya, lumayan hangat. Jadi kalau teman-teman yang tinggal ya di daerah Indonesia Timur, terutama yang panas banget gitu ya cuacanya, dan memang lebih prefer di tempat-tempat yang seperti itu untuk tinggal, itu akan mudah gitu ya secara adaptasi gitu, nggak yang gampang sakit atau misalkan gimana. Jadi karena a whole year Brisbane itu lebih kayak stable gitu, nggak terlalu dingin tapi juga nggak gitu panas gitu ya, lebih ke hangat. Nah, tapi untuk teman-teman yang lebih suka cuaca yang adem gitu ya, misalnya teman-teman tinggalnya di Lembang atau misalkan daerah-daerah yang lebih cenderung ke pegunungan, mungkin lebih suka dengan situasi yang seperti itu, mungkin agak kesulitan karena ya itu menurut teman-teman mungkin akan lebih panas aja gitu ketimbang yang biasanya ada di Indonesia. Jadi ya lebih kayak ini sih, dia tuh lebih humid gitu, humidity-nya lebih tinggi gitu daripada yang saya rasa di Sydney gitu ya. Kalau di Sydney ya panas, tapi masih agak dry. Kalau di Brisbane tuh lebih kayak ya keringetan gitu, lumayan gitu ya. Jadi itu sih humidity-nya lebih tinggi. Nah, kemudian kalau di Queensland itu mengingat yang namanya cuaca dan juga climate yang kadang-kadang dia tuh ada yang namanya banjir. Kayak gitu ada di daerah-daerah North Queensland gitu ya. Ada beberapa tempat tuh ya mengalami yang namanya situasi seperti itu, hujan, cyclone, terus kemudian banjirnya bisa flash flood, kayak banjir yang kayak cepat gitu surutnya, atau bisa juga lama gitu, kayak di daerah-daerah North itu. Bahkan saya pernah nonton berita ya beberapa tahun lalu, dia tuh banjirnya parah banget gitu ya, dan sampai tuh ada buaya di situ, di jalanan yang banjir itu. Jadi kan kayak serem banget ya, karena buaya itu kan dia hewan amfibi gitu ya, dia bisa di darat bisa di laut, jadi agak ya gitulah, concerning gitu ya untuk tinggal di tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau Brisbane sih saya rasa lebih kayak oke gitu, maksudnya banjirnya mungkin nggak separah itu gitu. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Itu dia menurut saya pendapat mengenai Brisbane. Again, saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau saya tidak tinggal di Brisbane, tapi saya pengamatan sebagai pengunjung ke Brisbane selama 2 kali saja. Jadi ya mudah-mudahan dari pendapat saya bisa memberikan pencerahan atas yang namanya bisa nih consider ke Brisbane atau mungkin maunya ke tempat lain. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Teman-teman bisa follow saya di Instagram di @nura.lami dan juga bisa share thanks gitu ya untuk mengapresiasi video. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.